Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Potensi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa ASEAN atau Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau disingkat Perbara. Lalu ada latar belakang dari presentasi ini yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa pendiri dan juga terbesar di kawasan ASEAN sudah sepatutnya menjadi kawasan yang berpengaruh dan memiliki peranan penting dalam menjaga dan bekerjasama dengan negara-negara kawasan ASEAN. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2015 lalu, negara-negara kawasan ASEAN menyelenggarakan sebuah kerjasama yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA, di mana masyarakat ASEAN dibebaskan visa dalam hal bekerja di seluruh negara ASEAN. Dan pada saat itu pula, Indonesia mengusulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Ini dikarenakan beberapa data, yaitu penutur bahasa Indonesia yang sudah banyak, yaitu menyentuh angka lebih dari 300 juta penutur, dan bukan hanya di Indonesia. Bangsa lain yang menggunakan bahasa Indonesia diantaranya Timor Leste, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Lalu selanjutnya ada pembahasan sejarah bahasa Indonesia, yaitu ada zaman kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan bahasa Melayu, Melayu sebagai bahasa Nusantara, era kolonial Belanda, dan juga kelahiran bahasa Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha sendiri ditemukan sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno di kerajaan Sriwijaya dan ditemukan di daerah pesisir Tenggara Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara. Dari wilayah ini yang strategis untuk pelayaran dan juga perniagaan. Istilah Melayu sendiri diambil dari wilayahnya sebagai Malaya dan berasal dari kerajaan Malayu yang bertempat di Ulu Batanghari, dan bahasa Melayu kuno yang berkembang di bumi Melayu pun berlogat O, seperti Melayu Jambi, Minangkabau, Kerinci, Palembang, dan Bengkulu. Lalu perkembangan bahasa Melayu. Yang pertama ada bahasa Melayu Purba. Bahasa Melayu Purba sendiri diduga berasal dari Pulau Kalimantan, dan dugaan ini yaitu berasal dari suku Dayak yang diduga memiliki hubungan dengan suku-suku Melayu kuno di Sumatera, misalkan Dayak Salako dan Kanayat atau Kendayan, dan juga Dayak Iban, yang semuanya berlogat A seperti bahasa Melayu baku. Lalu ada bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno yaitu pada era Kerajaan Sriwijaya yang telah kita singgung tadi, dan memiliki bahasa Melayu kuno sebagai bahasa kenegaraannya, dan juga ditemukan 5 prasasti kuno yang menggunakan bahasa Melayu dengan menyerap kata-kata bahasa Sanskerta di sisi selatan Sumatera, dan memiliki pengaruh yang cukup luas dengan bukti penemuan dokumen-dokumen pada abad-abad berikutnya yang berada di Pulau Jawa dan juga Pulau Luzon. Lalu perkembangan bahasa Melayu juga didukung dengan bermigrasinya bangsa Melayu ke semenanjung Malaysia atau Kunjung Mendini, dan lebih banyak lagi pada masa perkembangannya, terutama pada kerajaan-kerajaan Islam yang berpusat di Sultan Malaka. Istilah Melayu pun bergeser ke semenanjung Malaka atau semenanjung Malaysia, yang akhirnya disebut dengan Semenanjung Melayu atau Tanah Melayu. Dan dapat kita simpulkan bahwa istilah Melayu sendiri berasal dari Indonesia, dan bahasa Melayu yang berkembang di sana atau di daerah Semenanjung Malaka berlogat E. Melayu sebagai bahasa antara. Pada abad ke-15 berkembang pemahaman bahasa Melayu klasik. Pemahaman ini dipakai oleh Kesultanan Melaka yang pengembangannya kelak menjadi bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Fakta ini dibenarkan oleh seorang penulis asal Portugis bernama Tompe Pires yang menyebutkan adanya bahasa yang dipahami oleh semua pedagang di wilayah Sumatera dan Jawa, dan juga didukung oleh Magellan, seorang penjelajah asal Portugis yang melaporkan bahwa dirinya memiliki seorang budak dari Nusantara yang memiliki juru bahasa wilayah tersebut.
Bahasa Melayu tersebut terus berkembang dengan seiringnya waktu, di mana pengaruh yang membuat bahasa Melayu menyerap bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa Spanyol, Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Dan bahasa-bahasa tersebut memiliki peranannya masing-masing, seperti bahasa Arab dan Parsi yang menyebabkan penyebaran agama Islam yang cukup pesat. Lalu bahasa Portugis yang memperkaya kata-kata untuk kebiasaan orang-orang Eropa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bahasa Belanda yang memiliki peranan dalam bidang administrasi, kegiatan resmi. Lalu ada bahasa Cina yang juga lama-kelamaan diserap dan menjadi bahasa perdagangan atau perniagaan dan keperluan sehari-hari. Lalu ada terobosan penting yang terjadi ketika pertengahan abad ke-19, di mana Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor, pecahan dari Kesultanan Melaka, menulis kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Dapat dikatakan bahasa Melayu telah menjadi bahasa internasional setara dengan bahasa-bahasa lain, bahasa internasional lainnya, karena telah memiliki kaidah dan dokumentasi kata-kata yang terdefinisi dengan jelas. Dan pada akhir abad ke-19 dapat dikatakan terdapat dua kelompok bahasa Melayu yang dikenal, yaitu bahasa Melayu pasar dan juga bahasa Melayu tinggi, di mana penggunaannya terbatas pada pemakaiannya dan memiliki standar, sedangkan bahasa Melayu pasar digunakan sehari-hari dan tidak baku. Lalu ada pada era kolonial Belanda. Pada era kolonial Belanda sendiri, pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa dalam mengurus administrasi, para pekerja pribumi memiliki kesulitan dalam berbahasa Belanda, sehingga pemerintah kolonial pada waktu itu memilih untuk mengajarkan warga pribumi berbahasa Melayu dengan mengandalkan bahasa Melayu tinggi karena memiliki rujukan kitab-kitab. Sejumlah sarjana Belanda pun mulai terlibat dalam pembakuan bahasa serta mempromosikan bahasa Melayu ke sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Gerakan inilah yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesianya nanti untuk membedakan bahasa Melayu tinggi dan juga bahasa Indonesia. Lalu pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Opsijen pada tahun 1904. Persekutuan Tanah Melayu kelak menjadi bagian Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Dan dalam pengejaan Van Opsijen diawali dengan penyusunan kitab logat Melayu pada tahun 1996 yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan juga Muhammad Tabib Sultan Ibrahim. Lalu keikutsertaan sertaan pemerintah Hindia Belanda semakin kuat dengan bentuknya Komisi for the Volksvervoer atau Komisi Baca Rakyat atau KBR. Pada tahun 1908 kelak kembali menjadi Balai Pustaka pada tahun 1910. Komisi ini dipimpin oleh D.A. Ringkes, mengajarkan program tanam pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat. Dalam 2 tahun sendiri sudah terbentuk 700 perpustakaan. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Lalu ada buku-buku untuk bercocok tanam, penuntun pemeliharaan kesehatan, dan yang sangat membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Kelahiran bahasa Indonesia pada tahun 1938, lebih tepatnya 25-28 Juni, yang dilakukan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Dan dengan hasil yang telah disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh kecendekiawan dan budayawan Indonesia, dan menghasilkan Kongres Bahasa Indonesia rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Lalu bahasa Indonesia diakui sebagai pemersatu bangsa pada Kongres Pemuda II
yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 1928 dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Cikal bakal bahasa Melayu digunakan dipilih sebagai dasar dari bahasa Indonesia dan menjadi bahasa nasional berdasarkan usulan yang diberikan oleh Muhammad Yamin. Dalam pidatonya, beliau mengusulkan jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraan hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Akan tetapi dari dua bahasa tersebut, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Lalu penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I. Beliau beranggapan bahwa jika tumpah darah bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam Harian Hindia Baru yang tanggal 10 Januari 1926 dan pada tanggal 11 Februari 1926 di koran yang sama. Tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Perkembangan bahasa dan susastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir, Ali Syahbana, Hamka, Rusta Effendi, Idrus, dan Khairul Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambahkan pembendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia pada tahun 1933. Berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir, Ali Syahbana. Pada tahun 1936, Sultan Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah bahasa Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi bahasa resmi atau komunikatif dalam lingkup ASEAN, di mana dari sejarah telah membuktikan pada zaman ke zaman bahasa Indonesia berlandaskan bahasa Melayu sudah banyak digunakan oleh negeri-negeri di Nusantara, khususnya dari negeri-negeri Malaka hingga bagian timur Nusantara, yang telah disempurnakan dengan tujuan pemersatu dan juga mudah dipahami. Karena dalam perkembangannya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia telah banyak menyerap bahasa-bahasa asing. Dengan tujuan mempermudahkan komunikasi, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Dadang Sunendar menyebut bahasa Indonesia telah memenuhi syarat menjadi bahasa pengantar ASEAN. Bahasa Indonesia sudah memenuhi kriteria menjadi bahasa internasional. Lalu ada penutur bahasa Indonesia sudah sangat banyak, angkanya lebih dari 300 juta penutur. Bukan hanya di Indonesia tetapi di negara lain yang walaupun dialeknya berbeda. Kata Sunendar di gedung Kementerian Kemendikbud Jakarta. Kemudian bahasa Indonesia juga telah digunakan di berbagai negara seperti Timor Leste, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Lalu untuk saran untuk kita bangsa Indonesia adalah pembatasan dalam bahasa pergaulan, sehingga kata-kata atau kalimat baku tidak hilang atau tergantikan dengan bahasa serapan atau bahasa pergaulan, sehingga menjadi kerancuan ketika berkomunikasi dengan orang-orang di luar Indonesia. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Terima kasih apabila ada salah-salah kata atau bahasa atau kalimat yang kurang jelas, mohon maaf.